Tidak semua kamar kos itu kosong karena tidak laku. Ada kamar yang sengaja dibiarkan kosong karena jika ada yang menempatinya, yang datang bukan hanya penghuni biasa. Inilah kisah nyata yang diangkat dari pengalaman seorang mahasiswa bernama Rino saat ia nekat menyewa kamar kos nomor 13, kamar yang seharusnya tidak pernah dihuni lagi. Rino, mahasiswa semester 5 dari luar kota, sedang mencari kos murah karena pindah dari kos sebelumnya. Rino tertawa kecil. "Wah, Bu, saya bukan orang yang percaya hal-hal mistis. Boleh saya lihat dulu?" Ia menemukan kos tua yang harga sewanya sangat murah dan dekat dengan kampusnya. Sang pemilik kos, Bu Lilis, terlihat ramah agak gelisah saat Rino bertanya tentang kamar kosong. Dari semua kamar, hanya kamar nomor 13 yang tersedia. Bu Lilis berkata, "Kalau bisa, kamu pilih kamar lain, Nak. Nomor 13 itu sudah lama tidak dipakai." Akhirnya Rino bersikeras. Bu Lilis pasrah, menyerahkan kunci kamar 13. Malam pertama terasa biasa, tapi udara di kamar sangat dingin, meski tidak ada AC atau kipas. Saat tengah malam, terdengar suara ketukan dari lemari. Rino bangun, membuka lemari kosong. Pukul 3 pagi, lampu kamar berkedip-kedip, dan terdengar suara tangisan perempuan dari ventilasi. "Aku dingin, dingin sekali." Rino mengira itu suara dari kamar sebelah, tapi saat pagi, ia tanya ke penghuni lain kamar sebelah itu kosong. Malam kedua, Rino melihat bayangan perempuan lewat di kaca jendela. Padahal lantai 2, suara langkah kaki terdengar di lorong meski semua sudah tidur. Lemari di kamarnya terbuka sendiri, isinya kosong, tapi aromanya berbau anyir tercium. Ketika sedang cuci muka di kamar mandi luar, Rino melihat bayangan perempuan berbaju putih berdiri di belakangnya melalui cermin. Rino berbalik, tidak ada siapa-siapa, tapi cermin retak tiba-tiba. Ia mulai sakit kepala, susah tidur, dan sering mimpi buruk tentang perempuan yang menangis dari arah pojok kamar. Rino mulai bertanya pada penghuni lama, seorang penjaga kos yang sudah lama bekerja. Pak Harno bercerita, dulu ada gadis yang menyewa kamar 13, namanya Wulan, mahasiswi cantik dan pendiam. Tapi ia ditemukan meninggal tergantung di lemari itu, gantung diri. Katanya hamil oleh pacarnya, tapi pacarnya menghilang. Setelah kematian Wulan, setiap orang yang menempati kamar itu mengalami gangguan, beberapa sakit, kerasukan, atau menghilang tanpa jejak. Bu Lilis ternyata sengaja membiarkan kamar itu kosong selama 3 tahun, sampai Rino datang. Suatu malam, Rino mendengar suara jeritan keras dari dalam lemari. Saat ia mendekat, lemari terbuka sendiri, dan sosok perempuan dengan rambut panjang, mata merah, dan wajah penuh darah melayang keluar. "Kembalikan bayiku!" Rino berteriak, tubuhnya terpental ke dinding. Ia pingsan. Saat bangun, seluruh kamarnya acak-acakan. Ada bekas tangan berdarah di dinding dan tulisan, "Jangan tempati kamarku." Rino kabur tengah malam tanpa sempat berkemas. Wajah pria itu ternyata sama dengan Rino, meski berbeda zaman. Apakah ini reinkarnasi atau kutukan karena dosa masa lalu? Hingga hari ini, kamar nomor 13 masih dibiarkan kosong, tapi warga sekitar sering mendengar suara tangis dari dalam lemari. Nah, kalau kamu mencari kos murah, berhati-hatilah. Kadang harga murah menyimpan kisah yang mahal. Dan jika suatu hari kamu ditawari kamar nomor 13, tolak saja, karena mungkin penghuninya belum tentu siap ditinggalkan.
dan setan mendekati kalian yang milih nomor kos nomor 13.